Kekayaan laut kita ini sangat besar sekali. Kalau boleh kami sampaikan, dari data yang saya baca, ada 300 triliun karena illegal fishing itu menjadi hilang. Oleh sebab itu, ke depan kita harus mempunyai sebuah drone, sebuah pesawat tanpa awak yang kita pasang di 3 kawasan. Dan dengan drone ini kita bisa melihat di mana ada kekayaan maritim kita yang diambil oleh kapal-kapal yang masuk ke wilayah perairan kita. Drone ini ada 3 kegunaan. Yang pertama untuk pertahanan kita, yang kedua bisa untuk mengejar kalau ada illegal fishing, kemudian yang ketiga juga bisa kita pakai untuk mengejar kalau ada illegal logging. Artinya bahwa drone ini selain kita memperbaiki alutsista kita, juga kita pakai untuk bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi kita. Tentu saja ini harus diperjelas terlebih dahulu, batas-batas laut kita seperti apa. Oleh sebab itu, ke depan perbaikan IT, perbaikan dalam rangka nantinya kalau ada perang cyber, perang hibrid, saya kira drone ini sangat diperlukan sekali. Bisa saja untuk pusat komandonya bisa di Sulawesi, bisa di Kalimantan, bisa di Sumatera atau di Jakarta. Tetapi lingkup 3 wilayah itu di barat, di tengah, dan di timur itu harus di... Hasil pengecekan di lapangan oleh Kepolisian Polres Bintan, benda mirip torpedo yang ditemukan nelayan desa Kelong, Kecamatan Bintan, Pesisir Kabupaten Bintan pada Sabtu kemarin ialah drone bawah laut buatan Cina. Drone dengan ukuran 2 meter berat 70 km ini digunakan oleh China Shenyang Institute of Automation Chinese Academy of Science dalam hal penelitian ilmu pengetahuan. Saat ini drone bawah laut yang ditemukan nelayan Kelong di Pulau Poto, Kampung Tenggel telah diamankan Polres Bintan di Polsek Bintan Timur. Setelah kita laksanakan koordinasi, kemudian pengecekan ke lapangan, juga kita ada bantuan dari Satbrigov Dapur Akademi, dari sumber yang DD itu dan kurang betul bahwa itu menyatakan itu adalah drone bawah laut yang biasa digunakan untuk melakukan penelitian dan ilmu pengetahuan. Untuk pemilik drone bawah laut tersebut masih diselidiki Kepolisian Polres Bintan dari mana asalnya sehingga dapat menyasar di Laut Bintan. Arpandi Vicom Channel dari Bintan melaporkan. Pada akhir Desember 2020, seorang nelayan asal desa Majapahit, Kecamatan Pasimaranmu, Kabupaten Kepulauan Selayar menemukan benda asing saat sedang mencari ikan. Benda asing yang ditemukan nelayan ini sangat identik dengan drone bawah laut milik Tiongkok yang juga pernah ditemukan di beberapa perairan Indonesia. Yang 2019 itu kan di Selayar kan yang baru-baru aja. Tapi di 2019 kan sudah ditemukan juga di Riau. Itu ada aksaranya, jadi ada aksara-aksara Cinanya ada gitu loh. Itu sudah ada, namanya drone-nya tipenya Sea-Wing atau dalam bahasa Chinanya Haiyi namanya. Itu identik dengan yang ditemukan di Selayar, itu sama. Penemuan benda asing mirip drone bawah laut ini sempat menimbulkan kehebohan di kawasan Asia Pasifik. Seperti dikutip dari artikel di ABC News, ahli pertahanan asal Australia Malcolm Davis mengatakan kehadiran drone itu patut diwaspadai karena ada di rute maritim utama yang menghubungkan Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Sebagaimana diketahui, Laut Cina Selatan saat ini tengah menjadi medan kontestasi kekuatan terutama antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Karena itu, Kementerian Luar Negeri dituntut tegas terhadap negara pemilik pesawat nirlawak yang diduga hendak memata-matai wilayah laut Republik Indonesia. Saya minta Kementerian Luar Negeri tegas, harus melakukan protes diplomatik. Kita tidak perlu memang memutus hubungan diplomatik, tetapi harus ada tindakan tegas.
Dewan Perwakilan Rakyat pun mendesak pemerintah Indonesia untuk serius menyikapi temuan drone pengintai di perairan Pulau Bonerate, Kepulauan Selayar. Sebab, menurut Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin, keamanan bawah laut Indonesia juga harus menjadi prioritas utama untuk diamankan. Tim Liputan, Metro TV. Alat ini banyak digunakan untuk keperluan survei atau untuk mencari data hidrosonografi di lautan, dan ini bisa diakses ya melalui website oleh semua negara bisa mengakses data yang diterima ini. Tentunya alat ini bisa digunakan untuk industri maupun bisa digunakan untuk pertahanan, tergantung siapa yang memakai. Apabila digunakan untuk industri atau tentunya tadi dari dasar laut tadi untuk pengeboran, kemudian untuk mencari ikan, ya, data-data. Tapi kalau dipakai pertahanan, mungkin bisa digunakan data kedalaman ataupun layernya di laut tadi, di mana kapal selam supaya tidak dideteksi, dicari kedalamannya tadi yang layernya tentunya yang pekat atau tidak. Berarti yang pekat sehingga kapal selam tersebut tidak dapat dideteksi oleh sonarnya kapal atas air, sehingga mereka bisa bertahan atau melalui rute-rute yang dia lihat di data tersebut kedalaman lautnya ataupun air lautnya sangat pekat. Dan ini bisa digunakan data-data militer, bisa juga digunakan untuk industri. Ya, jadi dan alat tersebut, bahwa alat tersebut ini saya tidak bisa menentukan siapa pemiliknya ini karena datanya tulisan maupun di luarnya ini tidak ada, sehingga nanti akan kita teliti lebih dalam lagi di Pus Hidrosal ini. Tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan Kementerian Riset atau BPPT, ya, sehingga kita dapat meneliti lebih dalam tentang penemuan alat tersebut.